Hai, welcome to Teras Santai Official yang membahas tempat-tempat santai yang asik buat healing, sambil ngunyah, sambil ngopi, pokoknya santai-santai aja deh. Gimana? Udah sempat healing belum hari ini? Hola, ketemu Nona Teras lagi. Ini Nona Teras masih di Subang ya. Ingat gak di video terakhir, Nona Teras sempat bilang kalau Great Panorama Lodge itu masih satu grup dengan Miracle Signature Hills. Nah, berhubung jarak antar keduanya nggak begitu jauh, jadi sekarang ini kita mau coba nginep juga di Signature Miracle Hills. Jarak dari Great Panorama Lodge and Camp ke Miracle Signature Hills itu sekitar 15 menit aja, teman-teman. Lokasinya tuh masih deket banget dengan Sari Ater Ciater. Nah, jadi kalau ke Sari Ater tuh yang ke sebelah kiri tadi, kalau ke Miracle Signature Hills kita ambil yang sebelah kanan ini. Nah, ini masih terus lagi ngikutin jalan aja sekitar 2 menitan ya. Nah, ini kita udah sampai ya. Lokasinya ada di sisi sebelah kanan. Ini harus hati-hati ya teman-teman, karena jalan masuknya ini tinggi banget, lumayan curam naiknya. Nah, ini sekarang udah sampai ya di front office-nya. Kita diarahin untuk parkir dulu. Tuh, kelihatan ya teman-teman, kontur tanahnya ini lumayan curam. Jadi kalau jalan kaki di sini tuh dengan jarak pendek aja tuh berasa banget olganya. Karena banyak area yang tingkat kemiringannya lumayan tinggi ya. Nah, ini tuh area parkir yang paling luas. Jadi di sini ada beberapa area parkir. Nah, yang paling luas tuh di sini. Kalau ini yang di bawah ini ada parkiran motornya juga. Posisinya persis di depan front office. Nah, kalau ini ada lagi area parkir yang nggak begitu besar, hanya bisa beberapa mobil aja, tapi lokasinya deket dengan kamar yang Nona Teras pakai. Jadi kami pilih parkir di area ini supaya lebih deket ke kamar. Dan ini dia kamar yang kami pesen, ini tuh namanya Signature Wooden Cabin. Dalamnya seperti ini ya, didominasi unsur kayu, ini kapasitasnya untuk 2 orang. Warna spray dan sarung bantalnya sama seperti di Great Panorama ya, warna coklat tua gitu. Terus ini ada sofa kulit warna hitam, bisa untuk santai-santai sambil nonton TV. Terus seandainya buat mau nambah extra bed juga masih bisa ya. Selain TV di sini juga ada wifi-nya pastinya. Nah, ini di pojokan ada rak kecil, ada aqua botol 2 buah, 2 pasang slippers dan 1 buah keset. Lalu juga ada teko listrik, gula teh, kopi, creamer dan 2 buah gelas. Lalu ini di atas kasur juga disediakan 2 buah handuk mandi. Dan ini di sudut ruang juga ada lemari pakaian. Lalu di sini ada pintu kayu yang menuju ke kamar mandi dan ke kolam rendam pribadi. Jadi ini yang menjadi salah satu nilai jual tempat penginapan ini. Ada beberapa tipe kamar yang memiliki kolam rendam pribadi seperti ini. Ini kolam air hangat ya teman-teman, airnya tuh air belerang. Jadi seru juga ya, kalian bisa berendam sepuasnya di sini dan privasinya juga cukup terjaga. Jadi, selain kolam rendam, di sebelah kanan ini juga ada kamar mandinya. Fasilitas kamar mandinya sederhana aja, tapi bersih dan udah ada water heaternya ya. Lalu juga disediain sikat gigi dan sabun mandi. Lalu ini di sisi sebelah kiri ada tempat untuk jemur handuk atau baju. Lalu juga ada wastafel dengan kaca cermin. Secara keseluruhan kamar ini cukup menarik ya. Suasana kamarnya hangat dengan dominasi kayu. Lalu di luar juga seger, view-nya ijo-ijo. Tapi karena ini juga banyak hujan ya, jadi terasa lebih lembab lantai kayunya. Nah, salah satu cara supaya lebih nyaman, itu pakai aja deh slippersnya kalau lagi di dalam kamar. Jadi supaya di kaki tuh nggak terasa lembab gitu ya lantai kayunya. Berhubung udah nggak hujan nih sekarang, Nona Teras mau nyobain rendam-rendam kaki dulu deh di kolamnya. Pemanasan dulu. Nah, ini teman-teman bisa sambil lihat tipe-tipe kamar dan harganya ya. Kalau untuk tipe kamar ini, Signature Wooden Cabin, harganya mulai dari 1,5 juta, udah sama breakfast untuk 2 orang. Selain tipe Wooden Cabin, juga ada tipe glamping, contohnya seperti yang ini ya.
Kita coba lihat yuk dalamnya ini seperti apa ya. Ini tipe yang glamping double bed. Space di dalamnya cukup gede ya. Tapi di sini nggak ada AC-nya nih, jadi di sini tuh pakai kipas angin. Tapi masih nggak apa-apa sih karena suhunya di sini juga sejuk ya, nggak panas. Lalu ini ada wastafel ya tadi ya, dan kamar mandi dalam juga. Kamar mandinya udah dilengkapi water heater. Dan ini areanya cukup gede ya, jadi kalau mau nambah extra bed juga masih cukup areanya. Di luar view-nya ijo-ijo gini, tapi kalau di bagian yang ini nggak begitu kelihatan city view-nya sih ya, walaupun posisinya cukup tinggi. Kalau di sini hanya kelihatan pepohonan aja nih. Nah sekarang kita sambil lihat-lihat juga area glamping yang lain ya. Ini tipenya masih sama sini dengan yang tadi, bedanya ini di depannya ada area buat bonfire gitu teman-teman. Area yang berbentuk bulat dengan warna hijau toska ini untuk api unggun nih. Jadi kalau buat ramean bareng teman-teman atau keluarga gitu sih seru ya bikin api unggun di sini. Dan nggak jauh dari tempat bonfire tadi ada jalan naik ke atas. Nah di atas itu ada area kolam rendam yang cukup besar untuk publik ya teman-teman. Jadi buat yang nginep di area glamping atau tipe kamar lainnya yang nggak ada kolam rendam pribadinya, tetap bisa berendam air hangat belerang di kolam rendam yang besar ini. Dan di kolam yang besar ini tuh enaknya relatif sepi, soalnya mungkin kebanyakan tamu menginap di kamar yang udah ada kolam rendam pribadinya ya. Jadi mereka lebih prefer untuk berendam di kamar masing-masing. Jadi lumayan nih teman-teman ada pilihan ya, mau berendam di kamar sendiri tapi areanya terbatas, atau kalau mau lebih puas bisa di public pool yang lebih besar. Nah kalau ini adalah tipe kamar standar, tipe kamar biasa. Kalau ini kayaknya masih sama ya dengan tipe kamar yang Nona Teras pakai, tipe wooden cabin juga nih. Sayangnya, kebetulan penginapan ini lagi penuh nih karena ada acara kantor. Jadi Nona Teras nggak bisa ngintip deh ke tipe-tipe kamar lainnya. Kalian nanti bisa lihat tipe-tipenya di daftar harga dan tipe kamar yang udah Nona Teras share tadi ya. Oh, ini ada monyetnya ternyata. Nah di sebelah kanan ini tuh ada kafenya. Ini tuh tampak belakang dari kafenya ya teman-teman. Jadi modelnya terbuka gitu konsepnya. Dan ini tampak depan kafenya. Nanti malam rencananya kita mau coba dinner juga di sini. Biar nggak usah pusing lagi nyari tempat buat makan malam ya. Oke, udah waktunya dinner. Ini tuh sekitar jam 6:30-an. Kita dinner dulu di cafe yang tadi siang kita lewatin. Jadi ini kafenya cukup unik ya. Ada mobil antik VW Kombi sebagai aksesoris yang eye-catching di sini. Sebenarnya bisa juga kalau mau makan di restonya, tapi restonya tuh lagi rame karena lagi ada acara kantor. Posisi restonya tuh ada di atas front office. Besok pagi pas sarapan kita lihat ke sana ya. Tapi mau makan di resto ataupun di cafe, ini tuh menunya sama aja kok. Jadi nggak masalah sih mau di restonya atau di kafenya, itu sama. Nah ini menunya ya, teman-teman bisa lihat sendiri, pilihan menunya tuh banyak. Ada makanan berat, ada snack-snack juga. Dan harganya juga masih aman ya, masih ramah di kantong. Nah kalau ini pilihan menu minumannya nih. Akhirnya buat dinner kami pesan ini, ada ayam goreng mentega, capcay, dan juga soto daging atau soto Bandung ya. Dan ini tuh surprisingly rasanya tuh enak semua loh, nggak ada yang fail. Nona Teras rekomendasiin banget buat kalian nyobain makan di sini. Beneran deh, ini tuh menu-menu sederhana tapi enak semuanya. Selesai makan, kami iseng jalan-jalan lagi ke arah public pool, pengen tahu aja sih suasana malamnya tuh kayak apa. Ternyata cukup nyaman dan ini katanya buka 24 jam. Jadi kalian bisa berendam di sini jam berapapun. Dan ini airnya cukup anget kok. Ya nggak panas-panas amat sih ya, hanya anget aja tapi cukup lah buat berendam. Nah kalau ini tuh view city lights dari salah satu balkon glamping yang posisinya cukup tinggi. Ini di glamping B09 ya tadi. Oke, sekarang kita balik ke kamar dulu, kita istirahat dulu ya. Dan sekarang ini udah pagi, kita mau breakfast dulu di area restorannya yang lokasinya ada di atas front office.
Nah ini dia area restonya. Menu sarapannya di sini juga nggak banyak pilihan ya. Tipenya mirip-mirip dengan yang di Panorama Lodge and Camp. Menu-menu sederhana yang kebanyakan orang suka. Ada nasi goreng, ada bihun goreng, terus ini tuh ada ayam goreng, lalu ini ada tempe mendoan, dan pastinya ada omelet. Nah nilai plusnya walaupun ini menu-menu sederhana tapi rasanya cukup enak ya. Lalu ini juga ada buah, semangka, pepaya, dan nanas. Minumannya di sini ada sirup orange, terus juga ada kopi dan teh serta air mineral. Terus di sini juga ada bubur asin dan bubur manis. Yang asin ada bubur ayam, menu wajib ya di semua hotel kayaknya. Terus yang manisnya itu ada bubur kacang ijo. Nah, Nona Teras tuh suka banget nih, ada bubur kacang ijonya nih enak. Dan ini area tempat duduknya, seger ya suasananya ya, karena konsepnya terbuka kayak gini. Paling enak tuh duduk yang di pinggir-pinggir ini sih, yang deket sama view pepohonan. Nah sebenarnya di sini tuh juga ada area outdoor yang tanpa atap juga. Sayangnya ini karena lagi banyak hujan, jadi tempat duduknya nggak ditata. Jadi sementara nggak bisa duduk di area yang outdoornya dulu nih. Nah, Nona Teras pilih duduk yang di sini aja, yang deket sama pohon-pohon. Ini ada tangga lagi menuju ke multifunction room gitu, tapi habis dipakai untuk acara kegiatan kantor kayaknya. Ini juga masih ada beberapa orang yang kerja di dalam ya, jadi tirainya ditutup semua. Tapi kurang lebih seperti ini ya suasananya ya. Kali aja ada yang mau bikin acara kantor juga di sini ya kan? Nah di sebelah front office dan restoran tadi itu sebenarnya ada public pool buat berendam juga nih teman-teman. Tapi sayangnya ini lagi dalam proses renovasi. Mudah-mudahan nanti kalau teman-teman mau coba ke sini renovasinya udah selesai ya. Yang pasti Miracle Signature Hills ini memberi suasana staycation yang berbeda dengan adanya fasilitas kolam rendam air belerang, baik yang ada di masing-masing kamar ataupun di area publik. Semoga bisa semakin menambah alternatif staycation teman-teman juga ya. Oke, thanks for watching. See ya!